Halo pemirsa Reaksi, saya Vira Cendra Darawijaya. Hari ini akan mengupas tuntas kisah para selebriti yang tentunya bukan gosip tapi fakta. Jadi yang pertama, saya memang awalnya nggak mengikutin ya kasus ini ya, karena memang udah 8 tahun saya tidak mengikutin, tapi karena kemarin filmnya tayang, jadi saya sempatkan diri juga untuk menonton. Semalam saya menonton di salah satu mall di Jakarta Selatan ya. Jadi kalau misalnya saya lihat dari kacamata saya, yang pertama si pelaku ini kan ada sekitar 11 ya awalnya ya. Nah, tiba-tiba pas tertangkapnya itu awalnya kan si 8 yang ketangkap ini mengakuin kalau si pelaku ini cuma 11 orang, tapi akhirnya beberapa minggu kemudian berubah lagi, BAP-nya ditarik menjadi 8 orang. Berarti kan di sini ada sebenarnya tekanan mungkin kali ya. Nah, jadi kalau misalnya masalah si 3 orang ini menurut saya sih simpel aja sebenarnya. Coba deh yang 8 orang ini ditekan. Masa sih nggak bisa kenal? Ya kan? Kan selama ini kan satu geng mereka. Ini geng motor kan ya? Nah, geng motor kan ya. Nah, maksud saya kan coba yang 8 orang ini yang udah ditahan ini, yang udah divonis ini, coba digali lagi lebih dalam lagi. Apa iya mereka nggak kenal? Apa iya ada tekanan? Apa iya ada orang di belakang ini? Ya harus digali lagi sama penyidik gitu. Oke, spill dikit Bang dengan kejadian meninggalnya Vina. Kan kronologisnya sangat tragis Bang, ya kan, mukanya hancur, ya kan, patah-patah, dan akhirnya juga ada dugaan diperkosa dengan beberapa orang. Abang sebagai praktisi hukum melihat gimana Bang kecadisan dengan? Kalau itu menurut saya bukan sadis lagi, tapi itu di luar akal kita juga, sudah terlalu biadab sih ya. Nah, udah terlalu biadab, artinya Komnas HAM juga harus turun sebenarnya di sini. Komnas HAM, dan usianya waktu itu 16 tahun ya kalau nggak salah ya. Komnas HAM, perlindungan anak harus dilibatkan semua. Dan menurut saya Pak polisi kita sekarang udah pintar kok, sudah cerdas kok dengan alat-alat yang dipunya. Pasti bisa kok, gitu kan. Ini kalau menurut saya hanya masalah waktu aja. Hanya masalah waktu aja, walaupun 8 tahun ini mungkin ya, saya berbicara mungkin ada yang membackup-in atau yang membentengin, tapi kalau menurut saya ini udah terungkap sekarang, hanya menunggu waktu aja sih. Pasti terungkap, nggak mungkin kan. Kalau kecelakaan tunggal, banyak kan kita lihat kecelakaan tunggal, tapi kan bentuk tubuhnya segala macamnya nggak seperti si Vina ini, ya kan? Menurut pengakuan saksi-saksi, ya kan? Kalau kecelakaan tunggal udah disetting sama si geng motor ini. Geram nggak sih Bang melihatnya sebagai praktisi? Bukan geram lagi. Kalau saya sebagai misalnya keluarga dari itu, ya saya cari sampai dapat. Berbeda pendapat kan bisa aja, sah-sah saja. Pihak berwajib bilang jangan terlalu diviralkan, tapi kan masyarakat lagi nih, kembali ke masyarakat lagi. Di masyarakat ini sekarang kan acuannya ke penegak hukum. Kalau masyarakatnya diam, bagaimana? Ya kasus ini gak bakalan selesai juga. Ya sekarang kan no viral, no justice. Ya gak masalah juga, tapi kalau misalnya pihak polisi juga berpendapat seperti itu, karena mungkin takut ada simpang siur sana sini, ya sah-sah saya juga gitu. Ya kalau saya setuju sama pihak korban ini, memang harus dikupas tuntas sampai ke akar-akarnya gitu loh. Jangan sempat terjadi kayak kasus Sinkon dan Karta beberapa puluh tahun lalu, kan gitu. Itu. Dan saya juga ada
Tapi nggak tahu ya, ada juga saya baca, ada juga saya lihat dari sosial media bahwa katanya ada juga yang kayak salah tangkap segala macam itu kan. Ya itu, makanya memang harus diusut tuntas. Bisa kok pihak berwajib bisa kembali lagi kayak kasus dulu Sinkon dan Karta kan. Kalau misalnya memang dia bisa membuktikan bahwa waktu kejadian tidak ada di TKP, mestinya negara harus melepaskan, mengeluarkan dan mengembalikan haknya dia sebagai warga negara yang baik. Gitu. Kalian tahu nggak kasus Sinkon dan Karta? Nggak tahu ya? Nah, jadi ini kasus yang salah tangkap di mana waktu itu Sinkon dan Karta ini kan menjadi satpam lah ya, bukan satpam sih ya, penjaga apa namanya, komplek rumah. Tiba-tiba di dalam komplek rumah itu kemalingan. Pada saat itu mereka lah yang penjaganya di situ, tapi mereka bukan melakukan tindak pidana di dalam. Tahu-taunya karena memang nggak ada yang ngelihat, waktu itu kan belum canggih, ya kan, belum canggih segala macamnya. Akhirnya dia ya yang dituntut, yang melakukan tindak pidana di komplek itu. 10 tahun kemudian tiba-tiba pelaku utama tadi ketangkap, ketemulah di penjara. Pelaku utama ini ngomong, kalian ngapain di sini? Kejadian waktu 10 tahun lalu kami dituduh. Lah, itu yang melakukan kan saya. Nah, akhirnya Sinkon dan Karta ini keluar. Itu kan daftar pencarian orang. Betul. Semua lapisan masyarakat juga bisa apa namanya ikut serta ya. Ya, tapi maksud saya bisalah pihak polisi mengungkap itu dan menangkap itu. Masa sih ya nggak bisa dengan alat-alat yang canggih segala macam. Walaupun dengar-dengar katanya ada isu-isu kan, ada dengar katanya ganti identitas lah, apalah segala macam. Itu kan sebenarnya kan udah gampang. Kalau itu sih kembali lagi ya, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan pihak kepolisian tidak menampakkan foto mereka gitu. Kalau misalnya mereka polisi menampakkan foto mereka, mungkin pihak polisi takut nanti ya, kita harus pertimbangkan juga itu. Tapi biasanya yang namanya DPO memang ya dikasih fotonya, dipasang fotonya. Tapi mungkin kita ada pertimbangan-pertimbangan dari penyidik kan, dari polisi kan. Ya saya bergerak juga secara pribadi, saya bergerak juga. Saya bantu posting juga di sosial media saya bahwa memang ini harus diungkap mengingat kelakuan geng motor yang waktu itu melakukan tindakan keji ini ya harus memang diusut sampai dapat gitu. Dan kalau misalnya ada pun orang-orang di belakang mereka juga harus dikenakan juga karena melindungi kan. Kalau ketahuan loh ya, kalau ketahuan ada pihak di belakang dia, ya harus diusut juga. Itu ya jangan dihalang-halangin juga. Itu kan kalau ya kembali lagi zaman sekarang ini no viral no justice kan. Jangan dihalang-halangi. Gitu. Jangan ada tekan-tekanan, nggak boleh. Ini kan sudah ramai di mana-mana. Seorang presiden pun harus tindak. Bukan cuma Kapolri. Presiden Jokowi pun harus bertindak, memerintahkan Kapolri untuk mengusut kasus ini secara cepat. Itu kan cuma gambaran aja ya. Kalau masalah ditambahin, dikurangi sedikit itu hal biasa. Ya, kalau menurut saya ya, saya bicara real kan aku juga bilang dari awal tadi aku tidak mengikuti kasus ini. Ya kan aku berangkat dari bedah-bedah dari sosial media sama aku kemarin nonton filmnya, ya kan. Kalau masalah real ya nanti setelah ketangkap tiga orang ini baru bisa aku katakan real ternyata. Karena udah 8 orang ini ketangkap berarti memang real dibunuh. Bukan yang namanya upaya hukum itu setiap warga negara berhak. Walaupun dia sudah dijatuhkan hukuman mati, seorang si terdakwa itu masih berhak untuk mengajukan upaya hukum karena itu haknya dilindungi sama undang-undang. Masalah diterima atau enggaknya nanti kembali lagi kepada majelis hakim yang memutus perkara ini. Harus diutamakan, saya juga kan termasuk penegak hukum ya. Dalam menyelidiki suatu perkara kita harus benar-benar bekerja secara profesional. Jangan takut ada tekanan. Terus apa yang terjadi, katakanlah itu yang terjadi. Jangan ada ditutup-tutupin. Jangan ada ibaratnya kalau ada tekanan takut nggak diungkap dengan dibuat keluarga korban kan sampai detik ini pun mereka belum menerima. Artinya
coba kita sesama warga negara Indonesia yang mengikuti kasus ini, ya kita berdoa semoga perkara ini yang 3 orang DPO ini segera ditemukan dan segera ditangkap dan segera diadili. Rencana apa jawabannya? Mati, seumur hidup mati. Kata matinya genceng. Ya mati. Mati. Dan pesan saya sebenarnya didik anak-anak kita dari hal kecil dulu, dari keluarga, berikan pendidikan agama yang bagus, lingkungan yang bagus. Saya bukan masalah di cerita film ini, bukan masalah dulu. Iya. Kalau masalah sudah itu wajar aja saya bilang. Wajar lah. Karena bisa sakit hati, Bang. Apa? Ya namanya orang membela diri sah-sah saja sih sebenarnya. Kalau saya adik-adik saya suruh. Kalau ada yang macam-macam jangankan diludah, tonjok aja sekalian bila perlu. Karena pembelaan diri, opermah. Keadaan terpaksa itu kita bisa membela diri. Nah itulah yang tadi aku bilang, bukan manusia lagi itu. Sangat keji. Saksikan terus Rasis Infotainment. Dan untuk mendapatkan berita terupdate, like, comment, share. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap Rasis, rumor artis dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, more artis dan selebritis. Bukan gosip Tapi fakta.